Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan penganiayaan yang menimpa seorang gadis muda yang disiram menggunakan air keras. Mirisnya perbuatan ini dilakukan oleh seorang mahasiswa S2 di Yogyakarta. Permasalahan apa di balik kasus ini? Yuk, kita simak videonya. Pada awal kisah ini, dibuka dengan kita berkenalan sosok seorang wanita muda berusia 21 tahun, bernama Natasha Huta Galung. Meski memiliki marga asal Medan, ternyata Natasha ini berasal dari Kalimantan Barat, Kecamatan Tubang Titi, Kabupaten Ketapang. Dan keluarganya pun telah menetap di sana selama 30 tahun. Setelah lulus SMA, Natasha merantau ke Yogyakarta untuk berkuliah di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD. Selama berkuliah di Jogja, Natasha menyewa sebuah kamar kos yang berada di Bajiro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, di akhir penghujung tahun 2024, tepatnya tanggal 25 Desember 2024, umat Kristiani merayakan Hari Raya Natal, dan sebelum datang Hari Raya Natal itu, tanggal 24 Desember 2024, biasanya umat Kristiani melaksanakan malam misa di gereja. Natasha sebagai umat Kristiani pun bersuka cita menyambut malam misa tersebut. Pada malam itu, kosannya ada Natasha dan Maya teman kosannya. Yang pada awalnya, Maya ini ingin ikut mandi. Namun dikarenakan Natasha akan pergi ke gereja, Natasha pun mendahului Maya pergi ke kamar mandi. Dengan posisi kamar mandi itu terletak di luar kamar. Setelah mandi, Natasha kembali lagi ke kamarnya untuk menyiapkan diri pergi ke gereja. Pada sisi lainnya, datanglah seorang pria mengenakan jaket ojol sambil membawa sesuatu di dalam gelas aqua. Tidak ada hal yang mencurigakan, sehingga penghuni kosan menyangka jika itu adalah driver ojol yang sedang mengantarkan pesanan. Pria itu pun mengarah ke kamar Natasha yang posisinya pintu terbuka sedikit. Dan pria itu pun masuk ke dalam kosan dari Natasha. Tanpa ucapan apapun, pria tersebut tiba-tiba menyiramkan air keras ke wajah Natasha yang mengenai wajah dan mata Natasha. Sontak saja Natasha ini berteriak kesakitan. Teriakan itu pun memancing teman dan penghuni kosan lainnya keluar dari kamar. Dalam posisi panik, ada yang melihat seorang pria mengenakan jaket ojol pergi tergesa-gesa dengan mengendarai motornya. Teman dan penghuni kosan yang melihat hal itu segera membawa Natasha menuju ke rumah sakit Sarjito agar mendapatkan pertolongan medis. Sementara Maya segera mengabarkan kejadian yang menimpa Natasha pada pihak keluarga. Pada saat di rumah sakit, Natasha mengalami luka pada wajah, mata, dan tubuhnya. Dan luka-luka yang paling serius itu adalah luka pada bagian wajah yang mengakibatkan kedua matanya tidak bisa dibuka. Tarita Huta Galung, tante dari Natasha, datang ke rumah sakit untuk mendampingi keponakannya yang sudah tersadar dari pingsannya, tetapi mengalami trauma berat dan rasa takut yang sangat mendalam. Tarida ini sempat menanyakan apakah Natasha sempat melihat pelaku atau tidak. Dan Natasha pun mengaku dirinya sempat melihat pelaku, yang dimana pelaku ini seorang pria berkulit putih, berbadan pendek, agak gemuk. Tarida selaku tante sangat berharap pelaku penganiayaan berat ini dapat segera tertangkap. Pada sisi lainnya, setelah menjalani perawatan, mata kanan dari Natasha dapat dibuka sedikit. Namun, Natasha ini mengalami perih yang teramat sangat. Sementara untuk mata kirinya, hingga kini belum bisa dibuka. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan secara intensif. Tidak dijelaskan secara rinci. Setelah 1 hari dari kejadian itu, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol MP Probosatrio, mengkonfirmasi telah berhasil menangkap pelaku penyiraman air keras. Dan pelaku ini ditangkap di kamar kosannya. Pelaku bernama Satim, warga Kuningan, Jawa Barat. Pelaku ini merupakan pedagang bubur kacang hijau.
Dari hasil interogasi, pelaku mengaku jika pelaku ini tidak mengenal korban dan tidak memiliki masalah pribadi dengan korban. Pelaku hanya menjalankan perannya menjadi eksekutor dari seorang wanita yang bernama Shenlong yang dikenalnya dalam media sosial Facebook. Dari Satim inilah polisi melakukan pelacakan kepada wanita bernama Shenlong yang telah menyuruh Satim untuk melakukan perbuatan tersebut. Dari hasil pelacakan polisi, ternyata wanita yang dimaksud adalah seorang pria bernama Billy Wilson. Pada awalnya, Billy membantah keras terlibat atas apa yang menimpa Natasha. Hal itu dikarenakan ponsel yang digunakan oleh Billy untuk berkomunikasi dengan Satim telah dibuang. Namun setelah polisi melakukan digital forensik, polisi berhasil menemukan percakapan antara Billy dan Satim. Selain itu, dugaan Billy sebagai pelaku utama menguat dikarenakan Billy dan korban saling mengenal. Bahkan Billy ini merupakan mantan kekasih dari korban. Diketahui, Billy ini merupakan seorang mahasiswa S2 Atmajaya Yogyakarta yang sama-sama berasal dari Kalimantan Barat. Pada tahun 2021, Billy menjalin hubungan dengan korban Natasha. Hubungan asmara itu pun berjalan selama 3 tahun. Namun harus kandas pada bulan Agustus 2024. Kandasnya hubungan asmara itu tidak diterima oleh Billy, dan Billy pun terus berusaha untuk kembali menjalin hubungan asmara dengan korban Natasha. Namun, korban selalu menolak, yang membuat Billy merasa kecewa dan sakit hati, lalu melontarkan ancaman, kalau nggak bersatu, kalau sakit ya sama-sama merasakan, kalau hancur ya hancur semua. Billy ini dikenal sosok pria toksik ketika menjalin hubungan dengan Natasha. Billy terlalu overprotective, yang dimana Billy menuntut Natasha untuk selalu video call saat akan melakukan kegiatan. Sehingga hubungan mereka pun selalu diwarnai dengan keributan, yang membuat Natasha ini jengah dan mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan mereka. Di balik rasa kekecewaan yang dirasakan oleh Billy, Billy ternyata merencanakan sesuatu untuk menyakiti Natasha. Rencana jahat itu bermula melalui media sosial Facebook miliknya. Billy mengunggah lowongan pekerjaan. Unggahan itu pun menarik perhatian dari pelaku Satim. Lalu keduanya saling berkomunikasi melalui pesan WhatsApp. Pada saat berkomunikasi itu, Billy mengaku seorang wanita bernama Shenlong, di mana Billy merekayasa cerita yang seolah-olah suami dari Shenlong ini telah berselingkuh dengan korban Natasha dan meminta kepada pelaku Satim untuk membalas dendamnya dengan menyiramkan air keras kepada korban yang diakui sebagai pelakor. Lalu Billy menawarkan uang sebesar 7 juta rupiah kepada Satim sebagai eksekutor. Satim yang tergiur dengan uang yang ditawarkan oleh Billy bersedia melakukan perintah tersebut, dan Billy memberikan uang operasional sebesar 1,6 juta untuk membeli air keras dan perlengkapan lainnya seperti jaket ojol. Billy pun memberikan informasi secara detail kepada Satim sosok dari Natasha ini. Bahkan sebelum kejadian tersebut, Satim telah melakukan survei ke kosannya korban sebanyak 6 kali, dan itu diperkuat dari kesaksian saksi yang melihat seorang pria memakai baju ojol mondar-mandir ke kosannya korban. Pada malam misa Natal itu pun, Billy sudah mengetahui kebiasaan dari Natasha. Jika pada malam misa, Natasha akan pergi ke gereja, hingga Billy mengatur hari eksekusi tersebut. Billy meminta kepada Satim untuk mengaku sedang mengantarkan pesanan ST kepada korban. Hingga akhirnya peristiwa penyiraman air keras itu pun terjadi. Keluarga sangat berharap kedua pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup, dan kedua pelaku ini disiram menggunakan air keras. Tarida Hutagalung mengatakan, penderitaan bukan hanya dirasakan Natasha hari ini saja. Kemungkinan penderitaan fisik maupun trauma yang sangat mendalam akan dirasakan oleh Natasha entah sampai kapan.
Sementara itu, pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis. Pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Pasal 354 dengan penganiayaan berat. Pasal 353 penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan luka berat dengan hukuman maksimal 12 tahun. Guys, seharusnya hari raya Natal ini dilalui sukacita oleh korban Natasha. Namun mirisnya, Natasha harus melalui dengan duka dan rasa trauma. Mari kita doakan, semoga saja Natasha dapat segera pulih, baik dari luka fisik ataupun trauma yang sedang dialami. Semoga saja kita semua pun dipertemukan dengan pasangan yang baik. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?